Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Rana Mesya di acara Nu Podcast. Jadi ini adalah video podcast kita yang kedua. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas topik-topik terhangat terkait dengan kesehatan yang bakal kita bahas secara ringan, informatif, dan menyenangkan bersama narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke. Jadi sekarang saya udah bareng sama narasumber kita yang luar biasa hari ini, Dr. Haji Taufik Hidayat, spesialis andrologi MKes. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, dokter Taufik ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Ya, kita langsung ke sesi yang pertama, yaitu kenalan yuk. Jadi FYI, Dr. Taufik ini pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Nadatul Ulama Banyuwangi, betul ya dokter? Iya. Dari tahun 2006 sampai 2011, betul dokter? Sampai 2012 bulan Januari. 2012, jadi pernah juga menjabat direktur di sini. Saya belum kerja di sini dokter. Kemudian Dr. Taufik ini setelah itu menjabat sebagai direktur di RSUD Belambangan Banyuwangi, betul dokter ya? Selama 7 tahun. Selama 7 tahun, luar biasa. Bisa nggak dokter ceritain sedikit aja tentang riwayat pendidikan dokter nih? Dulu ngambil sarjana kedokteran di mana, kemudian ngambil spesialis di mana? Mungkin sedikit aja diceritakan buat teman-teman yang belum tahu. Iya, saya SMA-nya di Surabaya. Setelah itu diterima di Fakultas Kedokteran UNER tahun 1980. Jadi saya S1 dari FK UNER. Setelah itu saya mengambil S2 Kesehatan Reproduksi di Pasca Sarjana UNER. Terakhir saya mengambil spesialis andrologi di FK UNER. Setelah itu saya ikut pendidikan di Udayana, memperdalam masalah seksualitas. Tahun 2006 saya lulus dari Udayana. Dan terakhir pada tahun 2019 saya dilantik sebagai konsultan dalam bidang andrologi. Jadi cukup panjang ya Perjalanannya ya dokter. Betul, Perjalanannya ya. cukup panjang, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di Dr. Taufik ini juga sekarang ada praktek juga ya dokter di Rumah Sakit NU Banyuwangi di Polifertilitas. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi bisa kesini setiap hari Senin sampai Jumat ya dokter ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Senin sampai Kamis. Jadi klinik fertilitas itu diperuntukkan kepada pasangan-pasangan yang promil, punya program ingin hamil. Oke. Jadi di sana itu akan ditangani oleh tenaga, yang pertama dokter spesialis kandungan, yang kedua dokter spesialis andrologi, yang ketiga konsultasi yang berkaitan dengan psikologinya. Karena salah satu penyebab pasangan susah punya anak atau susah hamil itu yang berkaitan dengan stres yang tinggi. Psikologinya juga. Betul, dokter ya. ada pasangan yang lama tidak punya anak. Masalah itu tidak hanya pada masalah istri, tetapi juga masalah pada suami juga harus diselesaikan. Oh, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang nonton barangkali mau konsultasi promil ya tadi dokter. Betul. Ada tenaga-tenaga yang sudah berpengalaman di bidangnya di Polifertilitas. Sekaligus ada Dr. Taufik juga nanti di sana setiap hari Senin sampai Kamis jam 10 pagi di Rumah Sakit NU Banyuwangi tentunya. Ya, kita langsung ke sesi yang kedua aja dokter ya. Sesi yang kedua baca berita. Jadi di sesi baca berita ini dokter, nanti kita bakal ngebacain beberapa berita dari beberapa sumber yang ada. Nanti kita bakal bahas bersama Dr. Taufik di sini. Tentunya beritanya juga relate ya dengan topik kita pada hari ini gitu. Berita yang pertama ini dilansir dari suara.com. Ini judulnya adalah jarang diketahui ini tanda infertilitas pada pria. Nah, di sini tertulisnya infertilitas pria disebabkan oleh produksi sperma yang rendah, fungsi sperma abnormal atau penyumbatan yang mencegah pengiriman sperma. Ini menurut kacamata seorang Dr. Taufik nih, pendapat dari Dr. Taufik gimana nih tentang berita ini? Saya kira betul ya. Sperma itu dikatakan normal bila jumlahnya cukup. Nah, menurut konsensus yang dikeluarkan oleh WHO yang terbaru tahun 2021 dikatakan jumlahnya cukup bila di dalam 1 mililiter mengandung lebih dari 15 juta per mililiter. Dikatakan normal juga. Yang kedua, kalau kualitasnya bagus. Ada yang jumlahnya cukup tapi kualitasnya jelek, itu juga tidak dikatakan normal. Jadi sperma dikatakan normal kalau jumlahnya cukup, kualitasnya bagus. Nah,
Dua komponen ini yang harus dipertimbangkan. Dan yang berikutnya adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi jumlah maupun kualitas. Iya, apa itu dokter? Adalah kalau orang sering mengkonsumsi buah pare. Kalau pria sering mengkonsumsi buah pare, maka baik jumlah maupun kualitas spermanya secara bertahap akan turun. Ini fakta terbaru mungkin ya bagi Mesya juga. Mesya baru dengar dokter. Ini informasi yang penting banget sih. Ini fun fact bahwa pare itu juga berpengaruh ya dokter. Betul. Ya. Oh ya. Baik. Yang kedua yang sering menyebabkan jumlah dan kualitas turun itu adalah suhu yang panas pada sekitar alat kelamin. Contoh orang yang suka naik kendaraan jangka panjang. Misalkan driver ya, rutenya Banyuwangi Jakarta, berjam-jam di atas mesin yang suhunya panas. Itu kesuburan para driver jarak jauh ini semakin tua usianya, kesuburannya akan semakin turun. Yang kedua, pria yang senang atau hobi mandi di air panas. Kalau terlalu sering sauna ya, itu juga akan berpengaruh terhadap produksi sperma dan kualitas sperma. Betul. Demikian juga orang yang punya hobi ya membakar ya, misalkan orang yang jualan sate, dimana dia sering dengan pekerjaannya itu menyebabkan alat kelamin dekat dengan sumber panas. Secara tidak langsung ya. Betul. Dokter ya, suhunya juga berpengaruh. Gitu. Dan yang terakhir yang sering tidak disadari adalah para anak-anak muda yang di depan CPU komputer berjam-jam sehari. Yang terpengaruh itu adalah radiasi dari CPU-nya. Kalau memang pekerjaan mengharuskan dia berjam-jam di depan komputer, maka taruhlah CPU-nya jauh dari dari sistem reproduksi kita. Karena CPU itu mengeluarkan radiasi. Atau juga disiasati setiap 1 jam berdiri ya 5 menit, menjauhkan, habis itu duduk lagi. Ini jadi informasi baru juga buat teman-teman sekalian. Ini sangat bermanfaat sekali yang disampaikan Dokter Taufik, mulai dari yang konsumsi pare itu juga mempengaruhi, dan seperti yang disebutkan Dokter Taufik tadi gitu ya. Dokter ya. Langsung lanjut ke berita yang kedua. Ini dilansir dari suara.com, suarabali.com. Judulnya gini dokter. Enak nih sering hubungan intim, tingkatkan imunitas dari serangan COVID-19. Nah, jadi di sini tertulisnya gini dokter. Faktanya dalam sebuah penelitian menunjukkan orang yang rajin melakukan hubungan intim memiliki antibodi imunoglobulin atau IgA. Gimana nih menurut Dokter Taufik nih tentang berita ini nih? Yang jelas kalau imun kita itu meningkat, maka kemungkinan kita terserang COVID semakin menurun. Tetapi tidak menjamin. Yang menjamin ya vaksinasi. Oh betul. Ya. Orang yang berhubungan seksual secara teratur dalam suasana hati yang ceria, yang baik ya dokter ya, dan baik pria maupun wanita kedua-duanya mendapatkan orgasme, puncak kenikmatan seksual, maka daya tahan tubuh atau imunnya memang betul meningkat. Oh memang betul ya dokter. Ya, tetapi tidak ada jaminan yang meningkat ini akan bebas dari serangan COVID-19. Tidak tentu juga tentunya dokter ya, tidak ada jaminan. Yang penting ya kita pola hidup sehat ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu memang salah satu yang disarankan untuk mencegah tertular. Kalau meningkat daya tahan tubuh memang betul. Memang betul. Jadi intinya bukan berarti intensitas melakukan kegiatan seksual itu berpengaruh ya. Meningkatkan imun iya, tapi tidak menjamin kita akan terbebas dari COVID karena banyak sekali faktornya ya dokter. Jadi untuk sesi yang baca berita kita sudahi saja, kita langsung masuk ke sesi yang selanjutnya dokter ya. Sesi tanya jawab. Jadi di sesi tanya jawab ini dokter, ini sesi baru, ini baru dibikin. Jadi misalnya kemarin itu bikin open Q&A dokter di media sosial, dari media sosial rumah sakit maupun media sosial Mesya pribadi, bebas untuk teman-teman yang mau bertanya apapun terkait dengan topik kita hari ini gitu ya. Mesya rasa bagi yang pertanyaannya yang nanti bakal Mesya tanyakan ke Dokter Taufik ini bakal dapat privilege sih. Karena apa? Karena ya teman-teman di sini ya, untuk konsultasi sama dokter, apalagi dokter spesialis itu berbayar loh. Mau offline ataupun online, kayak misalkan di platform Halodoc misalkan ya, itu berbayar
bayar loh. Dan ini Misha fasilitasin buat temen-temen, bebas tanya dan Misha tanyain gratis. Langsung dijawab sama dokter spesialisnya. Ya dok, ini sangat beruntung banget nih buat teman-teman yang tanya ya. Mungkin langsung ke pertanyaan yang pertama, dokter. Silakan. Ini dari Tito, namanya Tito. Pertanyaannya, makanan-makanan apa sih yang bisa merusak kesuburan, dok, dan apa saja yang harus dihindari? Ya tadi udah disebutkan salah satunya. Yang pertama yang paling besar pengaruhnya buah pari. Buah pari. Yang lainnya juga ada tapi pengaruhnya tidak seberapa. Contoh daun ya pepaya, ya daun singkong, dan jamu-jamuan yang berasal dari akar yang pahit. Jamu dari Kalimantan, jamu dari Irian yang rasanya pahit. Ya. Dan ada lagi ya tumbuhan di Papua yang namanya gandarusa. Gandarusa ini sudah diteliti, ternyata dampaknya kalau kita mengkonsumsi gandarusa sama dengan kita mengkonsumsi buah pari. Ya, sehingga gandarusa ini dijadikan alat kontrasepsi pria. Dan ini sekarang sudah diedarkan, dan penemuan ini termasuk penemuan yang langka di dunia. KB pria yang menemukan adalah orang Indonesia. Bahan dasarnya adalah tanaman gandarusa. Herbal ya dokter. Ya. Luar Jadi biasa saran sekali. saya ya jangan mengkonsumsi buah pari, ya sayur-sayuran atau akar-akaran yang pahit. Termasuk gandarusa tadi. Itu yang berpengaruh negatif. Sedangkan yang berpengaruh positif yang sudah diteliti itu adalah ya minuman. Ya, minuman ini ya wedang jahe. Tapi jahenya jahe merah. Kalau jahe merah dikonsumsi secara rutin bisa berpengaruh terhadap produksi sperma kita. Ada juga vitamin C, vitamin E dan lain-lain, tapi butuh konsentrasi atau dosis yang besar. Ya, yang lebih praktis ya minum obat, dosisnya tidak terlalu banyak, tapi kita bisa rutin dan bisa berpengaruh. Termasuk yang sering dikonsumsi vitamin E itu adalah kecambah ya. Iya, kecambah. Ya, kecambah itu kalau dikonsumsi vitamin E-nya bisa berpengaruh terhadap produksi sperma, tapi dengan dosis tertentu. Secukupnya tentunya ya. Kalau lebih aman lagi tentunya harus konsultasi dong sama yang lebih paham ya. Baik, jadi pertanyaannya sudah terjawab untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada lagi pertanyaan yang kedua, dokter. Ini dari Cea namanya, dok. Ini ada tanya, apakah benar konsumsi rokok bisa menurunkan kualitas sperma, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan perokok antara berhenti merokok sampai kesehatan spermanya kembali membaik dan bisa melakukan program hamil? Itu pertanyaannya, dok. Jawabannya yang pertama, pengaruh rokok itu terhadap fungsi seksual. Kalau pengaruh rokok terhadap fungsi seksual butuh waktu cukup panjang, 25 tahun. Wow. Jadi setelah pria merokok 10 batang per hari atau lebih, dia merokok selama 25 tahun, maka akan berpengaruh terhadap fungsi seksnya. Contoh misalkan si A perokok mulai mahasiswa. Dia mahasiswa umur 18 tahun. Itulah. Iya. Selama 25 tahun dia merokok, tinggal tambahkan 25 ditambah 18, maka pada usia 43 tahun ke atas fungsi seksnya akan mulai terganggu. Berkurang ya, dokter. Betul. Dan yang berkaitan dengan kesuburan, pengaruhnya terutama pada kualitas sperma. Kualitasnya. Ya, karena kualitas sperma itu dengan adanya nikotin, tar, dan lain-lain di dalam darah, maka kualitas spermanya akan turun secara bertahap. Jadi saran saya, perokok berat, hentikan rokok. Dan berapa waktu yang dibutuhkan mulai berhenti sampai membaik kembali, itu sekitar menurut teoritis pembuatan sperma itu butuh waktu kurang lebih 70 hari. 70 hari. Mulai sel yang berbentuk bulat sampai menjadi sel yang ada ekornya dan bisa jalan cepat, itu prosesnya sekitar 70 hari. Tapi itu harus total, dokter ya? Iya, total. jadi kalau ingin berhenti merokok, minum obat selama 3 bulan, mudah-mudahan spermanya secara bertahap pulih kembali. Jadi
minimal 3 bulan. Jadi sepertinya sudah terjawab untuk pertanyaan dari Cea yang kedua tadi, teman-teman. Ini ada lagi pertanyaan yang ketiga. Ini minta disamarin namanya. Jadi pertanyaannya, ini mungkin lumayan umum. Ya. Mengingat jumlah penderita diabetes tipe 2 yang lumayan banyak menjangkit pria usia produktif. Pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dijumpai kegagalan ereksi. Apakah bila diabetesnya terkontrol maka penderita masih memiliki kesempatan untuk mempunyai anak? Ini cerita dari saudara saya. Jadi suaminya punya disfungsi ereksi, program hamilnya gagal terus karena gula darahnya kadang nggak terkontrol. Ini gimana nih, Dok? Usianya berapa saudaranya? Usianya tidak disebutkan di sini, Dok. Kita Ini tadi disebutkannya usia produktif. Usia produktif kira-kira berapa ya, Dokter? Ya bisa 30 30-an mungkin ya, 30 dan ya. 30 ke atas mungkin, Dokter. Jadi fungsi sperma itu pada penyakit orang yang menderita kencing manis tipe 2 tidak selalu terganggu. Yang ada kaitannya langsung adalah fungsi seksnya. Baik. Ya. Kalau penderita kencing manis ini terjadi gangguan pada pembuluh darah yang ada di alat kelamin dan sistem reproduksi, maka dia akan berpengaruh terhadap fungsi seksual. Apalagi kalau sarafnya, ya saraf perifernya juga terkena karena kencing manis, maka fungsi seksnya juga akan terganggu. Otomatis terganggu. Ya, tetapi ya tidak berkaitan langsung dengan kesuburan. Oh, seperti itu. Seandainya fungsi seksnya terganggu, tetapi jumlah spermanya masih cukup, masih bisa disiasati ya dengan cara inseminasi. Oh, seperti itu. Ya, jadi suami istri tidak perlu melakukan hubungan seksual, ya spermanya dikeluarkan dengan cara masturbasi atau onani. Silahkan datang ke rumah sakit NO, nanti spermanya kita preparasi. Betul. Ya, kita pilih yang bagus, kita masukkan ke melewati vagina istri, kita masukkan ke dalam rahim. Oh, seperti itu. Itu inseminasi. Caranya aja ya, Dokter, yang Betul, berbeda. ya. Kalau misalkan produksi spermanya tidak berpengaruh gitu. Iya, jadi kaitan langsung kencing manis dengan kesuburan tidak berkaitan langsung, karena yang berkaitan langsung adalah fungsi seksualnya. Fungsi seksualnya. Mungkin tadi yang disebutkan Ya. disfungsi ereksi tadi. Betul, Mungkin ya, Dokter ya. Tetapi tadi seandainya fungsi seksualnya terganggu, ada cara Ada lain. cara, jangan Ya. khawatir Anda, apalagi di rumah sakit NU, betul ya, Ya. Dokter. Jadi teman-teman bisa ke sini untuk mau konsultasi Dengan terkait inseminasi. itu dengan inseminasi. Nama Ya. tekniknya ya, Dokter ya. Ya, atau kawin suntik kalau bahasa. Oh, bahasa ini Ya, Dok. bahasa Awamnya awamnya, kawin ya. suntik. Ya, oke. Jadi spermanya dikeluarkan, suami melakukan onani atau masturbasi, sperma yang sudah dikeluarkan ini ditampung, kita proses, kita pilih yang bagus-bagus. Habis itu setelah saya proses, saya serahkan ke dokter kandungan. Nanti dokter kandungan yang memasukkan ke rahim istrinya. Oh, seperti itu. Jadi Ya. masih banyak cara ya, Dokter. Betul. Oke, kita kayaknya sudah mendapatkan jawabannya nih. Langsung ke pertanyaan yang terakhir nih, Dokter. Ya, Ini silakan. kayaknya dari pasien Dokter Taufik sendiri nih, dari NV Anggraini. Suami saya OAT, pasien Ya. jenengan, Dokter. Ya. Sudah 3 bulan nih, tapi belum sembuh. Sampai saya bingung nih mau lanjut atau tidak. Gimana ya, Dok, sarannya? Jadi bila lebih dari 3 bulan dengan minum obat secara teratur dan tidak pernah lupa, sperma tetap tidak ada perubahan, maka langkah berikutnya ya inseminasi. Itu artinya kalau dengan obat tidak ada respon, berarti tubuh suaminya ya ada zat-zat tertentu yang tidak dimiliki oleh suaminya. Bisa jadi hormonnya yang tidak ada, bisa jadi enzimnya yang tidak ada. Ya, sehingga obat yang tidak direspon oleh tubuh suaminya harus dicarikan jalan keluarnya. Seperti itu. Memang ada pasien-pasien tertentu walaupun jarang dengan obat tetap tidak berpengaruh. Iya. Itu perlu diperiksa kadar hormon di dalam tubuh. Hormon yang perlu diperiksa testosteron sama follicle stimulation hormone atau hormon FSH. Bila kedua hormon ini terganggu, entah jumlahnya kecil, entah jumlahnya jauh di bawah standar atau tidak ada, maka saran berikutnya ya inseminasi. Inseminasi. Tapi harus dicoba minimal 3 bulan minum obat tanpa berhenti. Secara teratur tentunya ya, Betul. Dokter. Bila setelah teratur 3 bulan tidak ada respon,
ya harus kita lakukan jalan alternatif lain seperti itu. Betul. Jadi sebenarnya banyak faktor ya. Jadi untuk menentukan itu tidak sembuh dan lain sebagainya harus dicek dulu minum obatnya teratur tidak gitu. Kalau memang sudah teratur tapi obatnya tidak bekerja, itu tadi ada faktor lain dokter ya yang ada di dalam tubuh pasiennya seperti itu. Jadi tetap dilanjutkan konsultasi aja ya supaya nanti ya semoga keadaannya segera membaik ya dokter ya. Untuk pedomannya 3 bulan ya Mbak Nisa. Oh 3 bulan ya dokter ya. Karena proses pembuatan sperma itu butuh waktu 3 bulan. Oh jadi memang 3 bulan patokannya ya. 3 bulan tidak ada perbaikan harus mengambil langkah berikut. Oh seperti itu. Jadi 3 bulan jangka waktunya dokter ya. Dan ya itu tadi perlu dilakukan pemeriksaan hormon di dalam tubuh. Iya betul. Kadang-kadang ya orang lupa hanya minum obat, ternyata hormon di dalam tubuhnya tidak mendukung. Betul. Ternyata ada hal lain yang mempengaruhi gitu. Tidak semua tubuh manusia itu ideal. Itu yang harus dipahami. Iya. Ada orang-orang tertentu yang kadar hormon tertentunya di bawah standar. Kadang tidak ada. Bervariasi. Tapi, betul, secara fisik dilihat dari luar sehat-sehat aja, ya baik-baik aja gitu ya dokter, tapi belum tahu. Nah itulah fungsinya kenapa diadakannya pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Supaya tahu keadaan di dalamnya seperti apa gitu. Jadi sepertinya sudah menjawab dokter ya. Langsung masuk ke sesi yang terakhir yaitu bagi pendapat. Di sesi ini dokter, saya bakal kasih beberapa konten yang lucu, agak nyeleneh, dan nanti kita pengen tahu nih pendapat narasumber seperti apa gitu. Yang pertama ini kontennya ada berita lagi dokter dari suara.com. Tidak tahan nafsu, remaja bercinta dengan mainan toko. Waduh. Jadi ini isinya gini. Entah apa yang dipikirkan remaja 19 tahun ini, Sean Johnson nekat bercinta dengan mainan berbentuk binatang yang dipajang di Walmart, waralaba terbesar di Amerika. Ini kayak sebagai bentuk penyimpangan seksual bukan sih dokter? Selama dia tidak tergantung, masih belum disebut penyimpangan. Oh, seperti itu. Tapi kalau dia tergantung, kalau tidak melakukan merasa tidak gelisah nyaman, gitu. Ya, dia tidak bisa melakukan dengan normal dengan manusia, itu baru disebut kelainan. Pada remaja yang belum menikah, ya biasanya memang gairah seks meletup-letup ya. Dan ini harus disalurkan dengan cara yang benar. Kalau menurut ajaran agama Islam ya kita alihkan ke hal-hal yang positif, energi yang berlebih tadi. Bisa dalam bentuk olahraga, bermain musik, berorganisasi. Betul. Ya. Tetapi seandainya dengan cara itu tetap tidak bisa tersalurkan. Iya, tersalurkan. Ya, kita boleh langkah berikutnya. Langkah yang aman dari sisi medis, misalkan masturbasi. Ya. Tidak disarankan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama tentunya. Ya. Dan di negara-negara yang sudah maju, ya, mereka melakukan hubungan dengan doll atau boneka atau alat seksual ya dokter. Betul, boneka berbentuk seperti perempuan cantik dengan ada lengkap, ada alat kelaminnya dan lain sebagainya. Dan ini akhirnya kecanduan, dia tidak mau menikah, dia maunya hanya dengan boneka. Kebanyakan seperti itu ya dokter. Baik. Terus ini ada lagi nih dokter. Jadi kemarin tuh Mesya buka-buka YouTube, cari-cari informasi-informasi. Ini ada 2 video yang Mesya rasa ini tuh bertolak belakang dokter. Dan ini pembahasan ini juga lumayan sering menjadi pertanyaan teman-teman di luar sana, khususnya orang-orang yang masih muda gitu. Jadi ini kaitannya dokter. Jadi berita yang pertama ini tertulisnya gini. Manfaat masturbasi untuk kesehatan karena masturbasi itu menyehatkan. Nah, yang kedua, berita di bawahnya pas nih dokter. Ini tulisannya, bahaya sering melakukan masturbasi dan onani. Nah, ini gimana? Jadi segala sesuatu itu ya ada untungnya, ada ruginya. Betul. Apalagi kalau takarannya berlebihan. Kalau masturbasi itu dilakukan sebagai cara atau jalan keluar ya karena terdesak dengan nafsu yang meletup-letup, tidak masalah. Tetapi kalau itu dilakukan rutin ya seminggu 3 kali, seminggu 7 kali, itu dampaknya tidak bagus. Ya, orang masturbasi itu kecenderungannya
sering melakukan dengan cara tergesa-gesa. Khawatirnya karena sudah terlalu sering tergesa-gesa, apalagi mahasiswa yang kos, ya, yang kos di situ banyak penduduknya, masuk ke kamar mandi, digedor dari luar, kamu kok lama? Cepet-cepetan gitu ya, dan lain sebagainya. Kalau terbiasa masturbasi, salah satu dampaknya adalah kalau sudah menikah nanti, ya, yang bersangkutan susah untuk mengendalikan diri. Dan dampaknya adalah setelah menikah, karena sudah terbiasa cepet-cepetan, maka dampaknya adalah ejakulasi dini kalau sudah menikah pada saat berhubungan dengan sang istri. Ya. Jadi kalau berlebihan. Itu iya, kebiasaan yang cepet-cepetan tadi. Oh, yang cepet-cepet tadi. Kalau masih bisa menahan diri ya ditahan. Iya, kalau bisa ditahan. Ya, kalau misalkan ini alihkan dengan kegiatan yang positif. betul, yang disebutkan tadi ya, dari agama Islam, mungkin dari olahraga atau lain sebagainya, seperti itu. Jadi kalau berlebihan ya memang nggak baik gitu ya dokter ya. Ini ada berita lagi dari suarajakarta.id. Ya, jakarta.id. Ya. Judulnya pria Madura punya istri hypersex, tidak puas-puas diranjang, akhirnya istrinya dijual. Waduh. Ini ngaco ini drill berita ngaco. Gimana nih pendapat dokter tahu ini dari sini nih? Iya, memang ada kasus-kasus tertentu ya, yang disebut dengan hypersex, tapi ini sangat jarang. Seandainya memang iya betul, bawa aja ke seksolog ya, ke dokter spesialis andrologi supaya dikendalikan ya keinginan melakukan seks yang berhubungan yang berlebihan. Dengan obat tertentu, dengan suntikan tertentu, kita bisa menurunkan keinginan untuk melakukan seks tersebut terkendali dan menjadi normal. Bisa terkontrol ya dokter, asalkan. Yang saya tidak setuju kok malah dijual sama suami. Itu dia dokter. Maaf nih ya, mohon maaf, jangan sampai nih ada lagi kejadian kayak gini. Menjual suaminya. Suaminya. Wah, betul itu. Mestinya dibawa ke dokter, ke dokter andrologi supaya keinginan gairah istrinya yang meletup-letup itu bisa dikendalikan. Bisa terkontrol. Ada obat-obatan yang bisa menurunkan gairah. Ada loh, karena sebenarnya bisa diselesaikan in a good way, yaitu konsultasi dengan dokter spesialis andrologi seperti itu. Iya, suaminya yang ditingkatkan kemampuan seksual. Nah, itu malah harus menjadi motivasi ya dokter ya. Betul, supaya suami dan istri menjadi seimbang. Ya, dan mencapai kebahagiaan yang diinginkan seperti itu ya dokter. Jadi jangan jalan keluarnya malah melanggar iya, apalagi itu melanggar agama sekali, itu nggak boleh ya. Kalau misalkan mengalami seperti ini atau mengklaim istrinya atau dirinya hypersex, itu bisa dikonsultasikan sama dokter spesialis andrologi seperti itu dokter ya. Baik dokter Taufik, terima kasih sebelumnya sudah mau ngobrol-ngobrol di sini sama Mesya. Jadi hari ini topik dan materinya luar biasa banget, bermanfaat banget dan menarik banget tentunya buat Mesya. Aduh, terima kasih dokter Taufik, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.